cukup minum 1 gelas. Kayaknya kurang puas, padahal nggak lari, nggak jalan di mobil. Minum lagi sampai itu ada 6 gelas kali saya minum. Karena panas banget. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus dengan kehidupan kita. Kalau kita merasakan kehausan, kita datang pada sumber yang tepat. Amin. Siapa sumber yang tepat itu? Tuhan Yesus Kristus. Waktu SMP saya dinyatakan dokter kanker darah atau leukemia. Wah, tidak ada harapan. Orang tua saya bilang, ini boru saya nggak bakal hidup panjang. Mati sudah, tidak ada harapan. Karena tiap hari pingsan, mimisan, keluar darah ya dari hidung, dari telinga. Tiap hari kerjaannya kayak gitu. Nggak bisa stres, nggak bisa capek, nggak bisa kena virus-virus kayak apa, ada orang pilek, ada orang batuk. Terus nggak bisa kena pergantian cuaca, biduran, semuanya serba salah. Tiba-tiba ada teman saya yang nggak cukup akrab sebenarnya, bawa saya pergi acara ibadah KKR dulu, ada di BP itu kan ada ruko-ruko yang sering disewa ya. Saya datang ke sana, ayo datang ibadah KKR. Gereja apa? Karena saya kan GBI dulu, GBI. Nggak tahu, saya juga nggak tahu, tapi katanya ada KKR di situ. Kamu kan suka mimisan, suka pingsan di sekolah. Kamu nggak mau disembuhkan Tuhan Yesus? Saya mikir selama ini saya sudah berdoa kok sama Tuhan. Kalau memang belum waktunya sembuh ya udah gitu pikir saya. Ayo. Tapi nggak tahu ya, pulang ke rumah sore hari karena kita sekolah dulu kan pulangnya sore ya. Saya langsung bilang sama papa saya, Pak, saya mau izin mau pergi diajak teman saya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan kok. Boleh kah? Di mana? Di BP dekat sekolahku itu, aku bilang. Ya sudah. Pergi. Tiba-tiba pembicaranya Mbak Tuhannya belum numpang tangan gitu ya. Dia nggak tahu kok, lihatnya ke arah saya terus dia bilang pakai bahasa Inggris ya. Artinya, "Kamu sini." Terus saya lihat kiri kanan depan belakang. Jangan-jangan mereka pura-pura aja saya nggak dengar. "Sini." Siapa sih? Lalu dia agak maju. "Kamu," katanya. Dia tunjuk, "Kamu sini." Lalu saya maju. Belum ditumpangin tangan saya sudah rebah. Lalu saya merasakan kayak air es yang dinginnya berkali-kali lipat. Lalu sebulan kemudian saya ngerasain kok saya nggak pernah mimisan lagi ya, kok saya nggak pernah pingsan lagi gitu. Tapi mimisan itu masih waktu sebelum saya nikah sama Pak Pri memang. Cuma nggak sesering waktu biasanya. Lalu saya bilang sama papa saya, "Pak, saya mau cek kesehatan. Maukah ngantarin kakak saya yang pertama yang masuk seberangnya?" Lalu diantar. Dokternya itu kaget. Kemudian dokternya bukan seiman dengan kita. "Kamu sembuh loh. Coba sekali lagi kita cek lab ya. Beneran kamu sembuh atau enggak?" Ternyata saya sembuh total. Sampai hari ini saya enggak pernah pingsan. Datang pada sumber yang tepat. Amin. Anak saya, anak bukan lahir dari rahim saya, tapi anak kakak saya yang saya angkat dari bayi, namanya Fitzgerald Aaron, itu saya yang kasih nama. Lahir dinyatakan dokter Bobby hepatitis B positif. Hepatitis B positif. Kakinya cacat dan kecil. Jadi kakinya itu kecil sebelah yang kiri, lalu lebih panjang jari-jari di kaki kanan. Kakak saya sudah nangis karena dia memang nggak tahu kalau itu bayi sudah ada 5 minggu di dalam perut. Jadi dia minum semua obat-obat tidak jelas itu ya supaya dia jangan hamil. Namanya suami lokasi kan tetap ya harus diberikan yang terbaik daripada nanti yang lain-lain. Lalu setelah dicek ke dokter Bobby ternyata sudah berisi. Terus aku bilang, kalau membunuh berarti berdosa. Ada timbal balik yang harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Sudah gini aja, buat aku aja. Nanti suamimu gimana? Kebenaran suami saya sedang anak laki-laki, kalau saya sedang anak perempuan. Saya tanya, "Hani, mau nggak kalau anak di perutnya Kak Erna lahir kita ambil?" "Apa jenisnya?" "Jenis kelamin." "Laki-laki." "Oh iya, ambil aja." Jadi memang dari
rahim udah dinyatakan tuh anak kita gitu. Jadi waktu lahir tinggal sama saya juga yang beri susunya, sampai hari ini saya juga yang menghidupinya. Saya bersyukur bisa sembuh hepatitis B positif. Itu diperiksa oleh Bu Penny, jadi dokternya gak usah jauh-jauh. Dia kan asisten dokter juga. Bersih Kak, sehat anak ini. Dan kakinya itu udah sempurna, nomor kakinya aja gede, 43. Jadi betapa luar biasanya Tuhan tuh dalam hidup kita. Asal kita datang kepada sumber yang tepat. Amin. Dan seberapa besar kerinduan yang kita miliki waktu kita datang kepada Tuhan. Kalau orang pacaran kan ya, saya pacarannya singkat ya Pak Pri. Karena saya bilang kita bukan anak muda lagi dan kita sudah sama-sama pernikah, nggak usah pacaran apa itu ya, anak-anak ABG gitu. Mau sama aku yuk kita nikah. Dia juga kaget waktu ditantang kayak gitu, tapi harus ikut saya pindah organisasi. Iya berdoa dulu aja, jangan buru-buru. Berdoa dulu, nanti baru kita doa puasa bersama-sama gitu. Enggak, iya aku yakin katanya. Terus ya sudah, nggak apa-apa. Sampai 6 bulan ya saya. 6 bulan, sampai dulu juga cuma hanya 6 bulan, nggak lama-lama nikahlah kami. Ya, jadi waktu dia pacaran sama saya, telepon mulu. Kadang-kadang saya sengaja, maaf ya Pak, baru dibuka. Pura-pura nggak denger, padahal saya tahu dia yang nelpon. Malasnya ini orang nelpon terus gitu. Karena saya tuh nggak hobi teleponan, langsung ketemu gitu. Apalah yang mau diomongin putar-putar kan pasti itu aja ya. Tapi dia datang pada sumber yang dia rindukan, yaitu saya. Paling cuma bilang, ngapain, sudah makan belum? Itu ABG banget, basi. Ya sudahlah, udah makan. Sayang sudah makan. Iya ntar lagi masih kerja. Oh ya udah. Nah, jadi memang kalau kita datang pada sumber yang tepat, kita mendapatkan jawaban. Amin. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita akan pinta kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, tadi saya sudah mencontohkan kalau kita haus untuk memberikan kelegaan, kita minum air putih, ya kan? Kalau kita merasa haus itu belum memberikan kelegaan, kita nggak cukup minum segelas, 2 gelas, bisa 5 gelas atau bisa 1 galon. Kalau memang cukup sih penampungannya. Namun saya akan bagikan beberapa hal mengapa kita harus memiliki kerinduan yang dapat menumbuhkan kehausan kita akan Allah, yaitu untuk kita tahu bahwa Allah itu Allah yang menyediakan waktu yang terbaik buat kita. Amin. Waktu yang terbaik, menyediakan waktu yang terbaik. Mari kita baca di dalam yang tadi Mazmur 63 itu. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Waktu kita datang di dalam kemuliaan Allah pun, Dia juga memberikan hidupnya, menampakkan dirinya dalam kemuliaan itu, datang menghampiri kita. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak menyediakan waktu yang terbaik juga kepada Tuhan. Amin. Harus ada timbal balik. Menyediakan dalam hal apa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Menyembah. Menyembah yang bagaimana? Meminta kehadiran Allah. Datanglah kerajaanmu. Supaya Yesus, Allah Tritunggal itu benar-benar menjadi satu pribadi yang memenuhi hidup kita. Memuaskan kita. Memberi kesegaran buat kita. Memberi kelepasan buat kita. Kemenangan buat kita. Kalau sama suami, sama pasangan, ya sebatas kemampuannya. Kepada teman, saya bukannya sok pinter Bapak Ibu Saudara. Saya paling jarang cerita sama teman.
Karena siapa tahu di dalam kelemahannya dia bisa cerita kemana-mana. Saya datang kepada Yesus. Ke keluarga saya aja terbatas, apalagi untuk area pelayanan ya. Jangan sampai saya bawa pulang ke rumah. Karena kakak saya bukan orang yang aktivis, membahayakan kerohaniannya. Saya harus tahu kadar-kadar kerohanian dan iman mereka. Nanti saya cerita begini, pandangan mereka tentang para pelayan-pelayan, oh berarti gini, oh gini ya, gitu kan, buruk kan jadi ya. Mendingan saya simpan aja. Kalau dulu sama suami saya yang pertama pun saya nggak pernah cerita. Jadi kalau ada yang sepelayanan kita sharing gitu, dia bilang gini, oh membahas hal kerajaan sorga kah? Saya nggak pernah bawa pulang. Saya nggak mau sampai keluarga saya jauh dari Tuhan. Keluarga saya tidak setia kepada Tuhan dan cara pandang mereka berbeda dengan kita. Cukup saya simpan gitu. Sampai ada satu teman, istrinya teman pelayanan di Gunung Sari. Emang Kak Agustin nggak pernah cerita-cerita gitu sama keluarga? Enggak. Apapun yang terjadi, enggak. Kenapa? Kakak saya, keluarga saya bukan aktivis. Nanti mereka menilai, oh ini sini, oh ini sini, oh ini dia begini, oh begitu. Terus mereka makin malas ke gereja dan hilang dari area rumah Tuhan. Saya nggak mau, karena zaman sekarang tuh zaman yang makin jahat. Kalau kita tidak tahu di mana kita membahas hal-hal yang bukan tempatnya, bisa membubarkan kerohanian manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita menyembah Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik, karena Allah sendiri sudah memberikan waktunya, bahkan bukan waktunya saja, hidupnya. Adakah di antara kita yang mau mati buat anak kita seandainya anak kita nakal, yang ada yang hari-hari kita omongin, kamu ini nakal, memang kamu dulu, gitu kan, bandel. Hari-hari kita katai hal-hal yang negatif juga. Kita lihat anak yang mulai besar aja, kalau mulai sudah nggak bisa diatur, dikasih tahu aja kita dongkol, sakit hati. Tapi Tuhan tidak, Dia selalu menyediakan waktunya lewat hidupnya, lewat pribadinya, untuk supaya kita berubah, bertobat, dan dari hari ke hari diperbaharui. Amin. Bukan kita malah menekan anak, ngelawan sedikit udah dikata-katain yang lebih parah lagi. Maka jadilah dalam perkataan kita soalnya ada kuasanya, benar atau benar? Ada kuasanya, jadi harus hati-hati waktu kita berkata-kata. Saya tipe orang yang kalau marah nggak mau ngomong. Pak Wesley tahu. Ngambek itu nggak akan ngomong. Saya pernah sama, maaf, almarhum suami saya yang pertama, marah itu saya pergi nginep di hotel sehari. Daripada saya nanti ngomong apa-apa baru nikah ya, bisa cerai kita. Karena saya sendiri menyadari kalau sudah numpuk itu saya susah mengendalikan emosi. Mendingan saya pergi aja biar lebih tenang. Kalau pergi ke saudara tahu dong kalau hamba Tuhan bertengkar. Mendingan saya nginep di hotel aja ya kan, hotel-hotel yang terdekat. Saya nginep semalam, saya nangis di situ, nyalakan keran. Tuhan, kenapa kayak gitu, harapan saya menikah itu begini. Tapi kok begini? Saya ingat apa kata-kata papa saya. Kamu yang pilih, apapun yang terjadi, resikonya jalanin. Iya kan? Saya nggak dijodohkan, saya mau dijodohkan sama keluarga kami yang di Bontang, tapi saya nggak mau. Saya ada yang ngajak nikah saya orang kerja Trakindo, saya juga nggak mau. Saya memilih hence. Ternyata dia begini, nggak bisa lagi sudah. Apa yang diucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan hamba Allah juga Tuhan, itu nggak bisa ditarik lagi. Menerima dia dalam keadaan apapun, karakternya kayak apapun. Suami saya mantan preman, perokok, mabuk.
Karena saya lihat sama saya manis-manis aja, nurut-nurut aja. Ternyata. Iya. Kami tahun pertama nikah setahun enggak kerja. Tidak ada yang mengetahui termasuk Ibu Gembala Bu Joko. Dia kira kerja. Setahun kami menikah, dia tidak kerja. Saya yang bekerja di rumah Tuhan dan di yayasan. 2 tahun kemudian baru dia bekerja. 2 tahun setengah sebelum kematiannya dia nggak bekerja lagi, tapi ada juga yang tahu. Karena kemanapun kami pergi, kami bawa kue dan kami selalu mesra. I love you. Gitu. Kami nggak pernah menunjukkan keributan di mana-mana. Makanya Pak Tulus, Pak Wesley kenal, bilang gini, memang Kak Agus ini nih, dari dulu mesra terus dulu sama Haninya. Hani itu suami saya yang pertama, kalau sekarang suami saya yang ganteng ini saya manggil sayang. Bahasa Indonesia aja. Selalu mesra. Tidak ada yang mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Makanya waktu suami saya meninggal, Mas Joko itu almarhum baru menyadari, nyata Henry selama ini gak kerja, Tid. Iya, gak kerja. Kok kamu gak pernah bilang, apakah mesti saya tulis di sini, tolong kasihani kami, gitu. Suami saya gak bekerja, oh enggak pernah. Sama keluarga saya saja, jangan. Saya mau membuktikan bahwa keluarga anak Tuhan itu dipelihara. Walaupun cuma makan garam sama nasi sama tempe, karena saya suka ya. Kalau orang Manado kan gak suka ya Mami. Tempe tahu itu gak suka, kalau saya suka. Saya sudah terlatih hidup susah dari kecil. Tapi saya bersyukur, saya datang kepada sumber Allah pemelihara itu. Saya terus membangun kehidupan saya untuk rindu dan haus datang kepada Dia. Dia selalu menolong. Kesendirian saya 9 tahun pun saya gak merasa kesepian. Sampai akhirnya saya ketemu suami yang baik lagi, Tuhan kirim. Suami saya ini paling terbaik sedunia kali. Gak pernah marah, pinter, dia tahu caranya kalau aku sudah mau naik jambu. Dia suka godain, dia tahu saya paling gak bisa digodain, pasti langsung ketawa gitu. Padahal tadinya mau marah. Sama bilang hamba Tuhan tuh egonya bisa terkontrol setiap waktu. Halo, namanya juga manusia. Tapi ketika kita datang dengan penuh kerinduan dan itu menumbuhkan kehausan kita kepada Yesus, Dia akan merubah karakter kita yang buruk ini. Dia akan memperbarui kita yang suka marah jadi lembut, yang tadinya gak ada kasih, gak peduli. Kasihnya 50-100 kali lipat. Gak ada. Saya sebelum nikah sama Pak Pri ditipu orang 40 juta. Hasil dari penyimpanan duit dari kecil. Tapi ditipu, habislah semua. Mau sakit hati manusia loh, ditipu. Mau marah manusia juga. Tapi ingat Yesus. Sudah, mengampuni, anggap aja gak pernah punya uang segitu. Jadi gak ada yang mengotori batinia saya, gak ada yang mengotori hidup saya. Sampai ada istri hamba Tuhan di tempat kita pelayanan di Gunung Sari bilang gini, kok bisa Kak Gus? Ya karena Yesus saja. Kalau secara manusia kedagingan saya terus saja. Kutagih terus, kejar terus memang. Saya tahu rumahnya, tahu keluarganya. Tapi ingat Yesus. Dan saya tahu uang-uang itu juga kan dari Yesus. Kalau Yesus bilang mengampuni, ya sudah. Hari Minggu kemarin ada 2 bapak. Kagusin, ya sulit kan mengampuni itu. Gitu. Saya dengerin aja. Suruh 77 kali 7, berapa itu Kagus? 490. Iya sulit kan itu. Saya bilang, mengasihi Yesus enggak? Ya mengasihi, tapi namanya mengampuni itu enggak sekedar kata-kata Kagusin katanya. Yesus tinggal di mana? Saya coba tanya gitu. Ya di hidup kita lah. Kalau gak bisa mengampuni berarti kan kasihannya Yesus tinggal di tempat-tempat yang kotor.
masih ada amarah, dendam, sakit hati, kepahitan. Katanya Yesus tinggal di dalam diri kita, hati kita. Tapi mengampuni orang aja susah. Minta Tuhan yang mampukan, minta Roh Kudus yang mampukan. Bilang, Tuhan lupakan memori-memori buruk tentang dia. Saya sering banget ditipu, mungkin karena hamba Tuhan ya. Penuh kasih jadinya kebanyakan ditipu. Pernah waktu suami saya almarhum mau masuk rumah sakit, saya memang benar-benar gak punya uang. Mungkin cuma 100.000 kali. Dan disuruh ibu gembala cek darah, karena memang dia panas tinggi. Dia nggak pernah sakit, tapi sekali sakit langsung dipanggil Tuhan. Dia disuruh cek darah sama Bu Joko, terus saya bilang ayo cek darah. Emang punya uang? Dia bilang. Ya pokoknya ayo cek aja, kita nggak tahu berapa harganya, cek aja. Lalu saya minta sama orang yang pakai uang saya, memang nggak banyak, 1,5 juta aja. Bu, saya minta uang saya 300.000 aja. Nggak dibalas, tapi centang biru. Centang 2 terus biru, itu kan tandanya dibaca ya. Terus ini orang punya Tuhan atau enggak sih gitu. Untung saya hamba Tuhan. Terus Bu, kalau nggak ada 300, 150 aja. Nggak dijawab juga. Dijawab terakhir gini. Ini Bu Joko akhirnya tahu siapa. Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Halo. Waktu minta duit saya kok kenal ya? Saya langsung terkaget dong bacanya. Hah? Anak Tuhan loh. Sampai, aduh, saya bukan nangis karena suami saya nangis. Tuhan ampun jika ada anak Tuhan yang masih kayak gini. Lupa dia pinjam uang siapa, pakai uang siapa. Dia tahu nggak uang saya itu dari mana? Kan dari melayani deh di Tuhan. Saya sampai, oh Tuhan besarkan hati saya. Jangan sampai saya menyimpan luka. Lalu akhirnya saya pinjam ke satu ibu yang dekat sama saya, 150.000, benar-benar 150.000. Dia ngotot gak mau dicek darahnya, akhirnya jam 7 malam dia dikirim ke restu ibu karena memang udah panasnya tinggi banget. Ternyata pagi jam 4:30 Ibu Joko bilang gini, sudah bawa, masukkan aja dia ke ruang ICU nanti daripada kamu kenapa-kenapa dengan keluarganya. Sebelum saya masukin ruang ICU Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pembuluh darahnya pecah. Darahnya tuh muncrat ke atas. Terus Ibu Jawa di depan kasur suami saya bilang gini, gak ada harapan. Saya sempat dengar itu, tapi saya membesarkan hati saya, Tuhan saya gak mau jadi janda muda. Gak terima saya Tuhan. Lalu setelah saya bawa ruang ICU, ada beberapa hal yang harus disediakan, kan saya gak tahu ya. Lalu saya datang, ambil pas nyari pampers nggak ada, tapi tisu basah ada. Ternyata orangnya sudah meninggal. Jadi waktu suami saya meninggal tuh nggak ada saya. Memang dia nggak mau ditinggal, tangan saya itu dipegang terus. Pak sebentar aja, ibunya cuma ke bawah cari pampers sama tisu basah untuk bapak. Karena kan ibunya nggak ada persediaan. Itu jam 7, sekitar 7:30. Meninggal pas saya nggak ada, langsung saya pingsan, blek. Tekanan saya nggak pernah tekanan jadi tekanan sejak suami saya pergi. Setahun memang saya pemulihan, rasa nggak benar. Tiap ada orang tanya kenapa meninggal, saya langsung nangis. Terus kalau ada orang bicara tentang janda itu saya nangis. Abis saya ibadah gini sukacita nyanyi sudah mulai ya, rasanya terbebaskan. Tapi kalau ada khotbah tentang janda saya turun, saya gak mau dengar. Gak bisa saya, itu setahun saya dipulihkan Tuhan. Setelah 8 tahun saya menjalani dengan pertolongan Tuhan, oleh karena saya selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Sehingga jiwa saya selalu dipuaskan, disegarkan, dikuatkan, dibebaskan. Dan 9 tahun penantian, saya dikasih Tuhan suami terbaik, ganteng lagi. Pak Priyono ya. Dengan suami yang terbaik, dengan mertua yang terbaik, saudara-saudara yang terbaik, anak yang terbaik,
cucu yang terbaik. Saya sudah punya cucu 2, anak dari suami saya. Nggak ada batasan. Sampai orang-orang bingung, wah mama barumu cukup cepat juga ya. Bisa dekat gitu sama menantu. Menantu saya tuh pakai gini, lalu panjang. Sekarang pakai jeans dan pakai sepatu kets seperti saya juga. Mamanya juga agak bingung kenapa anak saya berubah. Ternyata dilihat kami pas datang ke sana, oh ternyata biasaanku gaul juga. Kami dekat, dan kalau kami nggak ke sana itu ditelepon, terutama cucu-cucu kami. Mbak nggak kesini gitu. Terus kalau masak apa-apa kami selalu dipanggil. Nggak ada yang membatasi, semuanya baik, baik yang di jauh maupun yang di Balikpapan. Dekat. Walaupun anak kami beda keyakinan, tapi kesini-kesininya ya saya, cucu dan anak kami mulai terbuka. Karena kami setiap makan gitu kami berdoa dan kami menunjukkan, walaupun kami nggak berdoa dengan dia, tapi kami menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan setiap bulan kami juga selalu memberikan susu, tanda bukti kasih dan perhatian kami kepada dia, walaupun dia jarang meminta ya sayang ya, jarang meminta, tapi kami yang memberikan. Supaya apa? Hubungan itu deket terus, tidak ada jarak. Nggak ada namanya mertua, nggak ada namanya menantu. Saya bilang sama dia, kamu bukan menantu saya, tapi kamu anak saya. Sama dengan ipar-ipar saya, adik ipar saya. Saya bilang, Ella, kamu bukan adik ipar saya, tapi kamu adik saya. Hapus memori yang bilang kamu ipar. Kita ini keluarga, aku bilang. Nggak boleh. Kalau sudah masuk dalam bagian keluarga, ya itu keluarga, anak. Nah ada satu ibu di tempat kita juga bilang, ya aku agak geli juga kalau dengar orang ngomong mantunya ibu atau anak mantu, anak, semuanya anak. Saya bilang, saya juga bilang sama menantu saya, kamu bukan menantu saya, kamu anak saya. Sama ipar-ipar saya, kamu bukan adik ipar saya, tapi adik saya. Kamu kan sudah menikah sama adik saya, jadi kamu adik-adik. Tidak ada ipar-iparan. Jadi kalau ada apa-apa, terbuka aja, kita keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, maka segala apapun yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita, pasti ada jalan keluarnya. Ya atau benar? Amin. Lalu ketika kita menyediakan waktu dengan kita menyembah Tuhan, yang kedua kita berdoa. Seperti yang Bapak ajarkan kepada kita di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di sorga, kan doa Bapa kami itu ya. Tuhan pun mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umat manusia, untuk kita datang kepada dia dan kita memanggil dia Bapa, bukan hey friend gitu. Saya yakin Pak Kilapong selama kehidupannya dalam pelayanan, apa yang anak-anaknya pinta jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia ingin menyediakan semuanya. Mungkin ada batas-batas saja yang menunda, tapi selebihnya dia ingin memberikan yang terbaik. Tidak ada seorang bapak itu memberikan racun kepada anaknya, katakan kitab Matius pasal 5. Semua bapak ingin memberikan yang terbaik. Semua ibu apalagi, ya kan Bu, memberikan yang terbaik karena dia ngerasain melahirkan, ngandung, melahirkan. Semuanya kita ingin menerima yang terbaik. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dalam kerinduan kita yang menumbuhkan kehausan akan Allah. Apakah kita sering mencuri-curi waktu untuk Tuhan? Saya bersyukur, saya memang susah. Saya terbuka ya, gak ada kemunafikan. Susah bangun pagi, susah tidur cepat.
insomnia saya. Saya nggak bisa tidur cepat dan susah bangun pagi. Kecuali memang sudah ditekankan. Nah nggak mungkin kan setiap hari suami saya tekankan. Misalnya kayak janjian ya, kamu nanti kesini jam 4, saya bisa bangun tuh 2:30. Ayo yang cepat. Jam 3:15 tuh sudah kusuruh dia pergi. Karena ada penekanan. Tapi kalau nggak ada penekanannya itu saya agak susah gitu. Dia bilang, bangun doa pagi, kita ada start pagi setiap jam 5. Jam 4:45 ya setelahnya. Bangun, doa. Ya saya bangun walaupun ngantuk-ngantuk. Tapi kalau yang memimpinnya semangat, saya pun semangat. Tapi kalau Muslim, saya pun ikut terpengaruh. Bilang Bu Joko, buka kameranya. Saya jelasin sama Bu Joko, Bu, kalau dibuka kameranya, dibuka mic-nya, suaranya jadi rincu. Atau dibuka kameranya aja, semua membuka kamera, suaranya putus-putus. Jadi memang ya apa ya istilahnya, kejujuran hati aja, kamu berdoanya ini tidur atau enggak gitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki kerinduan yang dapat menumbuhkan kehausan kita akan Allah dengan menyediakan waktu menyembah, berdoa kepada Tuhan. Karena di kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dibilang, tetaplah berdoa. Napas hidup orang percaya itu adalah doa. Amin. Lalu yang bagian ketiga dari poin pertama adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadikan itu kesukaan. Karena kita adalah anak Allah. Amin. Kitab Mazmur pasal yang pertama ayat kedua bilang, kesukaanku ialah merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu siang dan. Kenapa kita harus merenungkannya? Dibilang kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 8, supaya perjalanan hidup kita dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan tindakan yang kita lakukan pun kita dalam kehati-hatian, gak gegabah. Kakak saya bilang, kok kamu tumben bego? Waktu saya ditipu 40 juta. Iya, kayaknya saya gak berdoa sama Tuhan. Karena lihat dia baik. Saya tuh gak bisa ketemu orang yang pura-pura baik. Langsung terhirup saya. Terhipnotis. Apalagi tolonglah muka-muka lemas wah itu jangan dihadapkan dengan saya, pasti saya tersirup. Sekarang ada suami saya yang kedua ini, saya sangat ditolong. Apa-apa saya tanya, sayang si ini mau pinjam, dia bilang gak usah pinjam. Dia pinjam berapa? Misalnya 1 juta ya, kasih aja 300. Gak usah pinjam, jadi gak usah dibalikin juga 300 ya. Oh ya sudah Bu, ini gak usah pinjam, kami berbagi kasih. Jangan gitu, jadi gak enak. Enggak apa-apa, kami gak punya uang sebesar yang ibu pinjam, jadi kami berbagi kasih aja. Setelah saya reduk-redukkan beberapa kali orang kayak gitu datang ke kami, dia sendiri akhirnya malu mau minum. Karena kan nanti kalau pinjam pasti dikasih lagi, kan malu kan. Jadi gak pernah ya. Beberapa kali orang yang datang sama kami kita gituin, gak usah pinjam, kita kasih aja, jangan dikembalikan. Kami pun gak berharap. Jadi gak akan datang lagi sama kita. Saya timbang-timbang, oh iya ya, pintar juga hikmat Tuhan muncul ke suami saya. Kenapa saya dulu bego memang. Harusnya saya kasih aja, misalnya 40 juta ya 5 juta aja lah gitu kan. Jadi gak hilang sebanyak itu gitu. Karena saya mungkin waktu itu kurang bertanya sama Tuhan lewat doa, kurang menghidupi firman yang saya renungkan. Sehingga saya kena tipu deh. Tetapi kalau kita datang selalu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
menjadikan firman Tuhan itu kesukaan yang menuntun setiap langkah kita, saya yakin dan percaya segala apapun yang kita lakukan, bukan hanya Allah dimuliakan, tetapi kehidupan kita dipenuhi keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara Kristus Yesus, kerinduan yang menumbuhkan kehausan akan Allah dalam hidup kita itu untuk menaruh pengharapan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Membangunkan pengharapan kita orang percaya. Yang tadinya kita putus asa, sepertinya hidup saya kenapa ya kayak gini-gini aja. Oleh karena kerinduan yang besar itu yang menumbuhkan rasa haus kita akan Allah, maka Allah membangun kembali pengharapan itu dalam hidup kita. Dengan pasti kita melangkah bersama Yesus yang selalu menyediakan rancangan-rancangan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu bukan pengharapan yang kecek-kecek, Bapak Ibu. Tapi pengharapan yang membangun roh kita, pengharapan yang membangun iman kita. Dan cara pandang kita melihat Yesus pun berbeda. Benar, hanya Yesus yang memberi kepastian. Benar, hanya Yesus yang memberikan kita pengharapan yang membawa kepada kemenangan. Ya seperti contoh di dalam kehidupan saya, suami kita bisa meninggalkan kita, mau tua mau muda, anak kita bisa meninggalkan kita, saudara kita bisa meninggalkan kita, orang tua kita bisa meninggalkan, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu dikatakannya, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Bahkan aku tidak akan menjadikan engkau seperti yatim piatu. Dan waktu dia naik ke surga pun dia memberikan penghibur pada kita. Siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Supaya apa? Kita mampu terus untuk menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Badai cobaan, rintangan, tantangan kehidupan kita boleh lalui. Tapi percayalah Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus pegang kuat kita dengan tangan kanannya yang gagah perkasa itu. Bersyukur kita jadi orang Kristen. Dulu di SMP saya hampir masuk Islam. Karena guru-guru saya tuh suka gangguin saya. Gustin, kamu kan pinter tuh nulis Arab. Karena kan ipar saya Islam tuh. Jadi tiap hari saya lihat. Dan anaknya kalau ada PR kan saya yang bantuin nulis Arab. Jadi saya sudah terlatih kayak stenografi aja kan gitu. Kamu ini nulis nih di papan tulis. Tiap agama Islam tuh saya nggak boleh keluar. Padahal kami Kristen ada 2 orang. Kamu bisa keluar, kamu tulis di papan tulis. Saya tahu ini setan ini. Mau bawa saya keluar dari jalur Tuhan. Saya tulis. Sudah Pak, tulis lagi. Loh, sampai berapa banyak Pak? Saya bilang, ya tulis semua. Saya kan Kristen Pak. Gak apa-apa. Kamu kan pintar nulis Arab, udah kamu masuk Islam aja. Enggak, saya anak Yesus dan setiap saya sekolah saya selalu nyanyi lagu-lagu rohani. Dia bilang, Yesus itu kan disalib di kayu kayak gini, kayak jemuran katanya. Enggak apa-apa, yang penting kuasanya. Jadi dari saya sekolah saya sudah suka debat sama guru ya. Nah di SEMEA juga itu, karena mayoritas itu kami di dalam SEMEA itu sekitar 13 orang kali ya, 13 orang Kristen, yang lain tuh Muslim juga. Bu siapa itu yang orang Ambon, wanita itu anaknya itu guru agama kan di tempat saya. Sering bilang, Gustin awas kamu terpengaruh. Enggak Bu, saya dari SMP kalau mau Bu. Enggak,
Sudah ada jaminan dalam Yesus, ngapain tinggalkan Yesus? Itu namanya kebodohan. Saya bilang, saya tahu nama saya sudah tercatat di buku kehidupannya Tuhan Yesus di surga. Dan tempat saya sudah Tuhan sediakan. Jadi saya gak akan tinggalkan kayak apapun. Kehidupan saya keras. Saya dari umur 6 tahun sudah tinggal orang tua kok. Kelas 3 SD saya sekolah sambil kerja. Jadi saya sudah tahu hidup itu keras, Bu. Ngapain? Tapi Tuhan Yesus masih pelihara. Papa saya tuh 83 tahun baru meninggal. 33 tahun menduda mengurus anak 7. Jadi saya lihat pemeliharaan Tuhan, walaupun jujur aja ya Bapak Ibu, kami jarang makan daging. Tapi kami gak pernah namanya kayak orang kelaparan kalau lihat daging. Bagi saya tempe dan tahu itu paling enak. Sayur bening itu enak. Coba kebanyakan makan daging, darah tinggi kita, kolesterol. Tempe tahu apakah bikin? Enggak. Sama bilang tempe itu bikin asam urat, saya mau lihat sini. Carikan. Enggak ada. Manusia aja tuh mengada-ngada. Enggak ada. Jadi saya melihat bagaimana Allah begitu bekerja di dalam pengharapan saya dari kecil. Saya berikan kepada Yesus. Yesus nggak pernah meninggalkan keluarga saya. Kami pernah nyewa di Pasar Baru. Ini gereja ini termasuk besar ya. Mungkin seperempatnya dipotong lagi. 7 anak dan bapak lumpuh di situ. Miskin karena semua habis dijual. Tapi dengan pelan-pelan kehidupan mulai kami punya rumah. Memang ikut Tuhan tuh gak selalu enak, makan burger, makan apa. Enggak, tapi itu harus dilalui orang-orang percaya, amin. Untuk apa? Menguji iman kita seberapa besar kepada Tuhan. Ketergantungan pengharapan kita seberapa besar kepada Tuhan. Proses kehidupan itu gak mau, kalau yang dilewati yang enak-enak cemen. Nanti begitu ada yang berat, Tuhan itu gak ada. Aku benci sama Tuhan, marah sama Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Hanya orang bodoh dari anak-anak Tuhan yang meninggalkan Yesus waktu hidupnya susah. Jangan kita berada dalam kebodohan kita. Tapi berbahagialah kita kalau kita melewati kerikil-kerikil. Itu ujian memproses iman kita, keyakinan kita pada Yesus yang mengokohkan pengharapan ini. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Seberapa besar pun masalahmu. Yang terakhir, dia akan menjadikan kita ahli waris. Siapa yang mau dapat warisan? Warisan kita apa? Kekekalan bersama Raja di atas segala raja loh Bapak Ibu. Bukan sembarangan. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja. Penguasa atas dunia. Isa Al-Masih yang dicari oleh semua orang. Ini orang-orang dari setiap negara-negara manapun mulai mencari. Siapa itu Isa Al-Masih? Yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Apa yang dikatakannya kun fayakun, jadi maka jadilah. Enggak ada yang botek-botek di dalam Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang, karena kita akan dijadikan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus ahli warisnya. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin.
Jadi nggak ada alasan, aduh hidup ini kok susah, kok sakit, kok berat rasanya. Memang itu harus kita lalui. Supaya kita benar-benar memiliki hak menjadi ahli waris. Coba saya tanya Bu, kalau anaknya tukang ngelawan, berontak, ibu kira-kira kasih warisan gak Bu? Coret kalau bisa ya kan? Coret kalau ibu dunia terlalu menyakiti. Ibu-ibu sekarang kan gak bisa dilukai. Sakit hatiku, dia berani melawan sama aku. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan. Lalu bapak datang. Aku yang membesarkan dengan mencari nafkah. Bapak jawab kayak gitu. Memang itu anak durhaka. Maka dicoretlah dari ahli waris. Tapi kalau Tuhan, enggak. Dia selalu memberikan kesempatan untuk kita terus datang kepada Dia. Terus datang kepada Dia. Sampai dilihat perubahan yang membawa kemuliaan terjadi dalam hidupnya. Maka itu bersyukurlah menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ditanya, kamu orang apa? Jawab dengan yakin. Orang Kristen, anak Tuhan Yesus Kristus. Itu. Kamu orang apa? Lihat dulu kiri kanan depan belakang. Waduh, jangan-jangan aku mau diapain nih? Saya waktu pelayanan di desa Dusun Labuhan, desa Dusun Labuhan, di kampungnya salah satu orang tua jemaat Gunung Sari, itu membahayakan ya kalau kita bilang kita orang Kristen. Memang areanya area kaum Kedar. Tapi kita buka TK di situ, namanya TK Nur Asih Cahaya. Saya bilang, kalau saya harus mati di sini tidak apa-apa, tapi saya nggak akan menikah dengan orang sini. Kalau mati karena Injil nggak apa-apa. Yang penting kematiannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Orang baru ya Bu? Iya. Orang apa Bu? Kristen. Oh, yang percaya sama Yesus ya? Iya. Saya murid Yesus plus anak Yesus. Dia lihat. Mau ngapain Bu kesini? Saya mau buka sekolah gratis. Apa sekolahnya? Belum ada namanya memang waktu itu. Bingung jawabnya. Karena itu baru kita buka ya. TK Nur Asih namanya. Sampai sekarang ada. Di desa Dusun Labuhan. Jadi pas dibuka kita bilang gratis. Bahkan kita yang membelikan, mencukupkan semua alat-alat tulis. Jadi mereka bisa sekolah, menambah ilmu. Waktu saya mau pulang, Bu nggak usah pulang Bu, di sini aja. Kita udah jatuh cinta. Waduh bahaya kalau saya nikah di sini. Saya harus pulang. Saya cukup memberitakan Injil dan berbagi kasih dengan buka sekolah gratis. Kami bertiga sama orang pesat satu namanya Kak Yani, sekarang bergereja di The Rock dia juga tinggal di kota ini sekarang. Lalu yang kedua memang penduduk sana, sengaja kita jadikan dia ibu kepala sekolah supaya kita makin dekat sama kepala desa, sama orang kampung. Namanya Ibu Reni. Kami membuka TK gratis namanya TK Nur Asih di desa Dusun Labuhan. Dan semua orang mengenal saya. Semua orang baik. Saya ngajarkan kalau di sana makanan singkong dan pisang itu dikasih makan babi. Mereka tidak pernah makan. Saya bilang, ini dikupas kulitnya, diparut, dikukus, dicampur gula merah atau kelapa, enak. Masa sih Bu? Iya, dijual. Kalau ini tadinya nggak dijual, sekarang dijual. Kasih aja banyak-banyak, kan biasanya nggak dimakan, dikasih makan babi. Sekarang dijual, kasih aja banyak-banyak 5.000 semangkok. Lalu disanggar, dipotong-potong, lalu dikeripik. Oh ya Kak Bu, oh kalau di kota ini dimakan, kalau di sini kan enggak. Ngok-ngok, di mana aja ada bunyi ngok-ngok babi ya, di mana-mana. Sampai saya takut kan. Dan di sana itu nggak ada kamar mandi, ya mungkin kalau orang-orang sana tahu.
agak susah kamar mandi, mesti pergi ke hutan. Waduh, Cilaki 12. Saya pernah itu buang air, maaf, itu ada babi, langsung kabur, saya nggak jadi, nggak bisa saya. Akhirnya karena saya diangkat jadi anak di situ dengan nenek Ica namanya, listrik pun kita dikasih, dia membangunkan kita tempat kamar mandi kecil gitu. Paling nggak tertolong lah, walaupun kaki dan kepala kelihatan. Tapi Tuhan itu baik. Oleh karena apa? Kita datang kepada sumbernya yang tepat. Dimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang lebar lagi. Saya akan akhiri, kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Saya minta pertolongan dari Pak Wesley. Tapi ini seperti rusa yang haus yang agak lama lagunya, Kak. Lagu tempo dulu we. Saya suka lagu-lagu dulu sebenarnya daripada lagu-lagu sekarang. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Katakan kepada Dia, hati kami tidak tahan Tuhan. Hatiku tak menunggumu, bagaikan tanah gersang Tuhan Yesus. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami Tuhan selalu rindu dan haus akan Engkau. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan sama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Bapa, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, saya tidak menyuruh Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, maju ke depan. Tapi siapa yang perlu Tuhan untuk memberi, menaruh kerinduan kita lebih lagi dan menumbuhkan kehausan akan Dia selalu dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Sediakan waktu kita yang terbaik
untuk kita terus menyembah Dia, berdoa datang kepada Dia, membaca firman, sehingga pengharapan kita semakin bertumbuh di dalam kepastian dalam Yesus. Dan kita anak-anaknya yang berhak menerima janji Allah, menjadi ahli waris. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Hamba-Mu membawa mereka ke dalam tangan-Mu, Yesus. Benar Bapa, kami perlu Engkau, karena jaminan serta kepastian hanya ada di dalam Engkau. Kami tidak mampu Tuhan untuk kami selalu menyediakan waktu kami yang terbaik. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan kekuatan ilahi, kami boleh datang menyembah, berdoa kepada-Mu, menundukkan firman-Mu, menjadikan kesukaan dalam hidup kami, serta pengharapan kami terus bertumbuh, terbangun di dalam Kau. Dan kami menerima hak kami menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorgawi. Tuhan, berkatilah umat-Mu di tempat ini. Biar kehausan itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun semakin bertambah sebagai bukti cinta dan kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami, terbukti melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat Engkau, kami bangga beli Engkau Yesus. Terus Tuhan, teguhkanlah iman percaya kami kepada Engkau. Sekalipun kami melewati kerikil-kerikil tajam, untuk menguji iman kami, memproses kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tapi kami tahu Bapa, mahkota kemuliaan itu akan menjadi bagian kami. Dan kami pun menjadi kemuliaan bagi Engkau Allah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sampai di sini dan berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu yang mengerjakan kebenaran firman itu dalam setiap loh hati kami. Dalam nama Yesus, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap pribadi-pribadi mereka. Berkatilah rumah tangga umat-Mu di tempat ini. Berkatilah pergumulan mereka secara pribadi. Beri kemenangan buat mereka, dan mereka selalu merasakan kepuasan di dalam hadirat-Mu. Kalau air sungai itu sendiri Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada hamba-Mu untuk berbagi berkat firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu bertingkap-tingkap lagi. Karena kami tahu saat kami memberi diri kami melayani Engkau, Tuhan, berkat itu akan mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap orang yang datang dan keluar melihat kemuliaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh mbaknya, Mbak Tuhan Bu Agustin. Ya, biar kita selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita haus, kita selalu mencari air. Seperti juga kita mencari Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita alami. Ya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur selalu padamu Tuhan.
untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang selalu menguatkan kami Tuhan. Biar kami juga selalu melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Berkatilah Tuhan persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan, biar dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja di tempat kami beribadah ini Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa ya, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita bersama-sama angkat pujian Allah itu baik. Buat persembahannya. Selanjutnya untuk pengumuman bisa dibaca di WA Group, tapi saya akan bacakan lagi ya. Untuk ibadah kita KKA akan diadakan pada hari Senin tanggal 17, hari Senin ya. Yang mimpin besok. Ya. Untuk memimpin pujian nanti saya sendiri, Kristi. Untuk membawa renungannya Ibu Panjaitan dan bertempat di rumah keluarga Bapak Sihombing. Ya. Dan untuk ibadah wanita, kaum wanita, yang memimpin pujian Ibu Melda, yang membawa renungan Ibu Ria dan bertempat di gereja. Dan untuk ibadah doa pada hari Jumat, yang mimpin pujian Ibu Sihombing, membawa renungan Ibu Gembala dan bertempat di gereja. Dan untuk ibadah hari Minggu, yang mimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhannya Bapak Gembala, pemain keyboard Bapak Wesley, skala Minggu Ibu Erlin, dan tugas LCD Saudari Louis. Apa masih ada lagi pengumuman? Oke. Tidak ada ya. Mari kita akan menutup ibadah kita
Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami sudah merasakan kehadiran kuasa-Mu memberkati kami di saat kami boleh naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan istimewa di saat kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami benar-benar punya kerinduan untuk menikmati hadiran air yang hidup di dalam hidup ini. Kami sudah merasakan kuasa kehadiran air hidup, itulah firman-Mu, dan kami percaya kami makin lebih kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati bagi hamba-Mu Ibu Agustin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan terus memakai hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat dan urapan-Mu, pewahyu-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kekuatan ekstra yang dari Tuhan, yang Tuhan beri, supaya dia tetap kuat dan setia melayani-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Pri sebagai suami yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan bersama. Percaya Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya, kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan dalam pekerjaan yang dia boleh jalani.
Tuhan memberkati pelayanan oleh keluarga hamba-Mu ini yang sudah melayani mereka, melayani dan percaya jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan dan dicurahkan berkat berlimpah di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami punya komitmen bersama untuk lebih kuat di dalam Tuhan, lebih setia lagi di dalam kami boleh baca firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua adalah kehendak Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yakin percaya Tuhan berkati semua jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka jemaat menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang sama-sama bergandengan tangan untuk maju di dalam melayani Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan benar-benar dimanapun berada, beri roh keberanian untuk jadi saksi dan bersaksi untuk bawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kerinduan-kerinduan kami bersama jemaat Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kami nyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati apa yang menjadi acara-acara yang sedang direncanakan dan dilakukan, baik dari sekolah minggu, juga youth yang akan diadakan. Percaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan memberkati bagi semua kaum muda dan remaja yang ada di waktu hari libur. Mereka semuanya akan pasti mengikuti. Dan Engkau yang memberkati juga bagi panitia yang bekerja dengan keras, dengan giat, dan mereka boleh mengerjakan semua dengan pertolongan Tuhan, kerjasama yang baik demi suksesnya acara yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati juga dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga para donatur-donatur yang bersedia untuk menyumbang berkat-berkat untuk keperluan yang akan ada diadakan. Begitu juga lokasi atau tempat yang sudah dipersiapkan, kami percaya di dalam nama Yesus, supaya Tuhan kuduskan, sterilkan dengan kuasa-Mu, supaya tidak ada gangguan-gangguan kuasa gelap. Di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga pada waktu akan diadakan kegiatan-kegiatan semuanya berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami yakin percaya Engkau yang memberkati juga. Persiapkan bagi mereka yang akan menjadi pembicara-pembicara, benar-benar Tuhan lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan itu akan menjadi berkat, menguatkan kaum muda remaja. Bagi kaum muda remaja, mereka akan dibina dan dimantapkan keimanan percaya mereka, supaya di dalam pergaulan masa muda mereka tetap dalam kuasa Tuhan,
tidak akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di zaman sekarang ini. Oh, terima kasih, kami syukuri dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Balikpapan khususnya. Percaya Tuhan, Engkau memberkati bagi pemerintah kota, Pak Wali kota yang memerintah, biarlah dia Tuhan berikan hati yang bijaksana, memerintah dengan adil, dan kami yang berada di Balikpapan merasakan ada kedamaian, kesejahteraan. Tuhan memberkati juga supaya kota Balikpapan Tuhan berikan damai sejahtera. Shalom. Buat Balikpapan, dijauhkan daripada gangguan-gangguan keamanan bagi pendatang-pendatang yang datang begitu banyak, supaya mereka punya tujuan untuk bekerja. Dalam nama Yesus, buat semuanya Tuhan pasti berkati. Tetapi bagi mereka yang tidak ada tujuan tetapi hanya ramai-ramai datang ke Balikpapan, biarlah kuasa-Mu bekerja, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang merusak akan keamanan kota Balikpapan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tetap berdoa buat pembangunan IKN yang ada. Persiapkan benar-benar supaya pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Untuk persiapan pada bulan Agustus akan diadakan perayaan 17-an di IKN yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami hanya serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Semua yang melayani, baik WL, baik pemain musik, dan juga yang membagikan kebenaran firman Tuhan, memberkati semua. Demikian juga kami semuanya jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan dalam hidup. Ada yang datang dalam keadaan kelemahan tubuh, tetapi kami percaya oleh kuasa Tuhan jamaah tangan-Mu sudah mengalir dalam tubuh dan menyembuhkan dengan segala gangguan sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Kami berikan kemenangan, kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Jalan-jalan yang ada kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya dalam perlindungan kuasa Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Yesus, sampai tiba di tempat dengan aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri akan ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Pada Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.